Ya, halo guys. Welcome back to my YouTube channel. Oke, musik. Ya, biar nggak sepi guys. Oke. Walaupun sebenarnya nanti nonstop juga aku nggak apa nonstop juga ngomongnya gitu ya. Oke, kita sekolah gratis lagi ya guys. Bayarnya cuma pakai subscribe. Ya, subscribe. Pencet tombol merah yang ada di bawah. Ya, untuk mendukung channel ini memberikan edukasi yang membuat teman-teman bisa lebih produktif. Oke. So, tetap kita akan membahas semua jenis aplikasi yang ada di komputer. Tapi videonya satu-satu dong aja, kita nggak bisa buat sekaligus. Jadi ya paling tidak seharinya itu ada yang diupload. Nah, tentunya untuk kali ini kita akan mengorek semua yang ada di Microsoft Excel. Sekarang itu kita akan mengorek semua yang ada di Microsoft Excel dan ya itu ada tuh. Oke guys, sekarang yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana cara teman-teman untuk memprotek sebuah file, di mana anggap sebuah kasus jika teman-teman memiliki dashboard, teman-teman memiliki file yang tidak layaknya orang bisa masuk secara atau masuk ke file itu tanpa pengetahuannya teman-teman, atau bisa kita istilahkan sebelum orang masuk ke dalam filenya teman-teman yang sudah teman-teman create atau dashboard teman-teman itu, mereka harus memasukkan sebuah password dulu ya. Ataupun nanti misalnya kalau ada teman-teman dari teman-teman kalau misalnya ada orang yang misalnya ingin merubah format yang teman-teman buat misalkan dalam Excel, itu dia tidak akan bisa tanpa dia tahu passwordnya gitu guys ya. Oke, kita mulai saja. Ada beberapa metode enkripsi password di dalam Excel itu, yang mana satu ya itu untuk memprotek workbooknya. Workbook itu adalah halaman kerjanya teman-teman ya. Kedua, untuk memprotek filenya ya, untuk memprotek filenya supaya tidak bisa dibuka sembarangan sebelum mereka membuka password ya kan. Adapun cara untuk melakukan protek terkait dengan workbook dan file itu ada dua jenis ya guys. Tapi kali ini kita hanya akan belajar bagaimana cara memprotek file dan bagaimana cara memprotek workbook itu langsung tanpa menggunakan script VBA ya. Tentunya nanti akan ada cara memprotek file dengan script VBA ya, atau makro gitu guys ya. Jadi kita hanya akan belajar satu dulu. Di video berikutnya kita akan membuat bagaimana teman-teman bisa memprotek file tersebut menggunakan VBA ya. Tentunya nanti akan ada banyak script dan videonya pasti akan panjang ya, tapi jangan bosan buat nonton gua guys gitu ya. Jangan bosan untuk nonton aku gue itu bukan orang Jakarta, jadi rada kaku ngomong kayak gitu guys ya. Rada kaku, aku kamu kan rada kaku. Mau bilang tiang sih deh, jadi teman-teman yang ada di luar Lombok gak bakalan paham. Tiang sih deh itu aku kamu bahasa Lombok ya. So guys, kita mulai
mulai saja. Ini anggap kemarin file yang kita biasanya gunakan bahan tutorial ya, file tutorial. Ini anggap saja adalah sebuah file yang sangat sensitif yang tidak boleh dibuka atau diedit oleh siapapun. Tentunya saya harus melakukan protect ya terkait file ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke ya review ya, dari home teman-teman bisa masuk ke review. Di sini ada ribbon namanya protect ya. Nah, protect workbook di sini maksudnya adalah memproteksi semua yang ada di dalam workbook ini ya. Anggap kita akan membuat, klik saja ya, akan keluar message box seperti ini. Teman-teman bisa langsung masukkan password barunya. Anggap kita buat password 1 ya. Oke, nah setelah itu teman-teman konfirmasi lagi nih password yang tadi teman masukin password 1 gitu ya. Oke, setelah itu kita close ya, anggap kita close ya, kita close. Nah di sini ada filenya, dia bisa langsung terbuka guys. Memang filenya bisa langsung terbuka, tetapi impact dari yang tadi kita lakukan adalah satu, jika kita ingin move or copy dia tidak bisa. Oh sorry ya, kelihatan ya, pindahin dulu guys. Oke. Nah ini ada beberapa sheet ya kan, yang kita protect itu adalah semua sheetnya, semua workbooknya, semua halaman kerja yang ada di Excel ini guys ya. Jadi klik kanan di dalam sheet yang biasanya kita bisa hide, unhide ya kan, kita bisa move, copy, rename, delete, insert, itu semua akan mati guys, semua akan mati ya, kecuali di sini ada view code ya sama protected sheet. Nah teman-teman juga bisa melakukan protect terkait sheet by sheet. Jadi enggak semua halaman ini bisa di halaman ini teman-teman bisa memberikan proteksi terkait sheet by sheetnya ya. Oke. Jadi sheet database, sheet 1, summary, nama konsumen, ini teman-teman bisa protect dengan password mereka masing-masing. Nah, jadi yang impactnya juga adalah di dalam sheet ini ya, orang tidak akan bisa melakukan hapus. Misal kita akan delete, sorry, oh bisa, berarti harus menggunakan goblok, bisa dong. Ini kan protected workbooknya aja yang diprotect guys. Sorry. Yes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memprotek sheetnya ya, tentunya adalah yang ini ya, sebelah kirinya. Nah di sini ada pilihan guys ya, apa yang action setelah kita melakukan protect itu, apa yang akan dijalankan oleh protect itu ya. Jadi anggap ini orang nggak bakalan bisa nih untuk format row-nya, insert column-nya nggak bisa, insert row-nya nggak bisa, jangan ya kan, jangan, nggak boleh ya kita insert hyperlink nggak boleh ya, delete column nggak boleh. Nah jadi kita buat passwordnya misalnya password 2 gitu ya guys ya. Oke, konfirmasi lagi password 2. Nah ini tidak akan bisa dilakukan ya, tadi bisa tidak. Jadi yang diprotect itu adalah sheet-nya ini ya. Teman-teman tidak akan bisa melakukan copy paste kemanapun sheet itu, copy ya kan, melakukan rename, teman-teman tidak akan bisa melakukan hal itu jika protective workbooknya aktif ya. Oke, setelah melakukan protective workbook, sekarang saya berpikir bahwa file ini ya boleh dibuka sama orang lain ya kan. Tentunya file ini tidak boleh dibuka sama orang lain.
Bagaimana kalau saya melakukan protect terkait filenya? Nanti kalau misalnya ada yang minta, ya kan, minta filenya, dia tidak akan pernah bisa buka dong. Bagaimana caranya? Nah, gampang guys, ya. Nah, yang itu baru ada dua cara. Cara pertama adalah melalui file ini, ya. File, info, masuk ke info, ya. Protected workbook, encrypt with password. So, misalnya kita melakukan enkripsi, ya, password untuk ini kita klik, maka akan keluar message box seperti ini. Teman-teman bisa masukkan password 3 misal gitu ya. Oke, dikonfirmasi lagi password 3. Anggaplah kita salah konfirmasi tadi password 3, sekarang password 2, ya. Tidak akan bisa. Tentunya harus password 3 dong, sama ya. Oke. Nah, di sini protect workbooknya sudah kelihatan nih apa-apa yang diprotect. Satu, protect filenya. Kedua, protect workbooknya supaya sheetnya itu tidak bisa di copy paste atau move or copy ke manapun. Oke. Ketiga adalah sheetnya yang di protect, sehingga teman-teman tidak bisa melakukan penambahan terkait cell, row, column dan lain sebagainya. Tidak bisa melakukan hyperlink, tidak bisa melakukan apapun terkait file itu, ya. Yang bisa dilakukan hanya mengisi, ya. Itu bisa dilakukan jika teman-teman adalah sebuah supervisor, seorang supervisor gitu ya, seorang supervisor, seorang bos misal gitu dalam suatu organisasi. File itu bisa teman-teman create, ya, supaya bagaimana caranya admin hanya bisa melakukan inputting tanpa harus melakukan editing, ya. Itu bisa dilakukan. Oke, kita coba untuk password filenya, ya. Biasanya kita close, save, ya. Kita close dan save. Oke, kita buka lagi bahan tutorial yang tadi, double klik. Nah, tentunya dia akan minta password sebelum file itu terbuka, guys. Ya, kita anggap passwordnya salah. Password, misalnya R-nya double, E-nya double, misal gitu ya. Terus password 2 misal. Maka dia tidak akan bisa hidup, ya. Dia tidak akan bisa update. Oke, so passwordnya harus benar. Close dulu aplikasinya, Excel-nya, dibuka lagi. Oke. Yang tadi untuk buka password ini filenya adalah password 3, ya. Oke. Nah, baru dia akan terbuka, guys. Oke. Sebaliknya, jika teman-teman ingin menghilangkan passwordnya pun tentunya kan itu sangat mudah jika teman-teman sudah tahu passwordnya apa, ya kan. Tinggal balik lagi ke home, ya, file, ya, file, info. Setelah itu baru protect workbook, ya, encrypt with password, ya, dihilangkan dulu password, ya, ini dihapus. Oke, dihapus dan oke. Nah, otomatis sudah tidak akan ada lagi password jika teman-teman ingin masuk dalam file ini, ya. Oke, setelah itu baru kita akan menghilangkan bagaimana caranya sheet ini supaya bisa insert lagi, nah gitu ya. Bagaimana caranya supaya delete column tidak bisa kita lakukan gitu ya. Sorry, tadi insert bisa karena kita tidak mencentang untuk insert data. Kita coba buka password 2. Oke, kita coba buka. Nah, ya, format column, insert column, unlock cell. Oke, auto filter. Jangan salah, guys, ya. Oke, delete column itu tidak bisa dilakukan, ya. Auto filter yang bisa dilakukan adalah use pivot tabel atau pivot chart, ya kan, use auto filter atau sort. Hanya itu yang bisa dilakukan, ya. Setelah itu baru yang lain tidak bisa dilakukan. Oke, kita akan buka lagi untuk protect workbooknya.
ya, klik ya, password 1. Oke, sudah, dan hanya seperti itu caranya, guys. Ini so simple, so simple. Ya tentunya teman-teman tidak perlu takut untuk sebuah kesalahan, karena biasanya kayak tadi ini juga banyak melakukan kesalahan di video ini, guys. Mohon maaf karena terus terang aku jarang juga untuk melakukan eksekusi atau melakukan protect file-file yang aku pernah buat, ya, termasuk aplikasi-aplikasi Excel yang pernah aku buat. Tentunya itu mungkin protectnya hanya pada VBA-nya saja. Nah, terkait dengan proteksi VBA, ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk memprotek file ini melalui Visual Basic, ya guys. Ya, nanti kita akan membuat satu project di mana di situ akan ada form login, ya, form login yang isinya adalah username dan password. Nah, tentunya jika username dan passwordnya ada yang salah atau dua-duanya salah, begitu filenya tidak akan bisa terbuka, ya. Oke, kita akan buka nanti bagaimana cara memunculkan developer ini. Tentunya teman-teman bisa buka video sebelumnya, ya, atau nanti di saat kita akan belajar itu teman-teman bisa saya ulang bagaimana caranya untuk mengeluarkan sheet developer ini, ya. Simple aja sih sebenarnya, file, ya, option, ya, custom ribbon. Ini defaultnya itu adalah centangnya nggak ada, guys, ya. Defaultnya adalah centangnya nggak ada, tentunya, ya, centangnya dikeluarkan, dicentang pada developer dan di OK, ya. Maka menu bar developer akan keluar. Oke, guys, so sederhana, simple. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang tadi. Tentunya itu enak juga sih kalau misalnya ada teman-teman bikin meme sih, biar viral juga kan, nggak apa-apa, ya kan. Siapa tuh gamers yang mau beli gum tapi yang dibeli koin, ya. So no problem. Oke, guys, cukup sekian Excel kali ini, ya. Aku doakan yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat, walaupun kita sekarang lagi diterjang yang namanya Omicron, gitu kan, ya guys, ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak, ya. Oh, jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, and subscribe-nya, karena itu juga menunjang channel ini untuk berkembang ke depannya, guys, ya. Kita belajar bersama di channel ini. Tentunya tidak akan mudah bagi channel ini berkembang jika teman-teman melakukan like, comment, and subscribe, ya. So, jika ada pertanyaan mengenai eksekusi tadi, teman-teman bisa tinggalkan komentar, kita diskusi di sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe, ya. Komentarnya yang positif, negatif kita terima. Like, dislike kita terima, apapun itu. Oke? So, Talat Education pamit. Semoga ilmunya bermanfaat. See you at next video, guys. Bye bye.